Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya kembali mereview budidaya cabai lokal rica jarum yang sekarang ini dalam masa pembuahan dan pelebatan buah. Dan pada minggu lalu Sobat Tani sudah dilakukan pemupukan dengan sistem tabur. Dan sekarang ini kita akan melihat bagaimana dampak dari pemupukan itu yang dilakukan dengan pemberian pupuk buah dan pupuk untuk penyubur tanaman. Nah, untuk kali ini tanaman cabai rawit lokal rica jarum ini sudah merata Sobat Tani masa pembuahannya, dan ini sudah dalam masa pelebatan buah dan pembesaran buah. Nah, bahkan ini sudah ada yang kelihatan merah Sobat Tani seperti ini. Sudah ada yang kelihatan merah. Nah, kita lihat sudah besar-besar buahnya. Nah, sampai di sebelah sana ini Sobat Tani sudah buahnya sangat lebat sekali. Nah, jadi kali ini Sobat Tani kita membahas dampak dari proses pemupukan tanaman cabai kita ini khusus untuk pupuk pembuahan dan penyubur tanaman. Nah, jadi setelah kita melakukan pemupukan buah, baik itu di kocor ataupun dengan sistem tabur, itu sama semua manfaatnya Sobat Tani, hanya berbeda dalam proses aplikasinya, karena yang satu kita larutkan dulu terlebih dahulu pupuknya, dan yang kedua yaitu kita hanya taburkan butiran-butiran pupuk pada lubang tanam yang sudah disiapkan. Nah, seperti ini Sobat Tani. Jadi kalau kita melakukan pemupukan kocor Sobat Tani, langsung kita berikan pada lubang tanam. Nah, kalau kita melakukan pemupukan dengan sistem tabur, maka kita buatkan lubang seperti kecil seperti ini, dan kita tabur pupuknya di sekitar 5 cm atau 1 jengkal dari lubang tanam, baru kita taruh pupuknya di lubang tanam ini. Nah, jadi fungsinya itu semua sama Sobat Tani, jadi hanya cara aplikasinya yang berbeda. Kemudian juga waktu untuk penyerapan unsur hara tersebut berbeda dari setiap tanaman. Jika kita berikan sistem pengocoran, maka pupuk yang diberikan itu Sobat Tani sangat cepat sekali diserap oleh akar-akar tanaman, apalagi pada proses pembuahan. Kemudian kalau kita berikan secara tabur, maka pupuk yang diberikan itu secara pelan-pelan akan diserap oleh akar tanaman, dan itu tidak langsung Sobat Tani, melalui proses lagi tanaman ini, pupuk tersebut larut dulu terlebih dahulu baru bisa diserap oleh akar tanaman kita. Jadi itu perbedaannya Sobat Tani, kita melakukan pengocoran sistem tabur dan sistem pengocoran. Nah, itu dampaknya Sobat Tani untuk tanaman kita terhadap pemupukan baik kocor ataupun tabur itu Sobat Tani, maka buah tanaman kita ini akan seperti ini Sobat Tani, akan lebat seperti ini. Ini buahnya sangat lebat sekali. Nah, jadi fungsi dari proses pemupukan yang kita berikan khususnya pupuk pembuahan Sobat Tani, maka dia itu akan memunculkan bakal-bakal buah seperti ini Sobat Tani. Nah, buah yang sudah besar-besar begini, yang sudah merah, ada juga buah yang di atasnya lagi yang menyusul Sobat Tani, sampai pada bakal buah yang lebih kecil lagi. Nah, jadi ini akan bertahap nanti Sobat Tani masa pembesarannya. Nah, jadi itu fungsinya Sobat Tani untuk pemberian pupuk kali ini. Nah, kita lihat tinggi dari tanaman ini Sobat Tani sudah 1,75 meter. Nah, ini sudah hampir menyamai tinggi orang dewasa, dan buahnya ini sudah sampai di setiap ujung-ujung pucuk tanaman. Nah, seperti ini Sobat Tani, kita lihat dari dekat. Nah, yang kedua Sobat Tani, pada saat dilakukan pemupukan, maka nantinya akan mengeluarkan lagi pembungaan yang baru. Nah, ini sudah keluar lagi bunga-bunga baru yang nantinya akan terbentuk bakal buah. Nah, seperti ini. Tanaman kita ini sudah berbuah lebat Sobat Tani.
Nah, periode pertama Sobat Tani yang saya videokan dari tadi itu adalah periode pertama. Nah, sekarang ini periode kedua sudah mulai berbuah lebat lagi Sobat Tani. Jadi proses budidaya cabai lokal ini yang dilakukan oleh Bapak Repan ini di kelompok kami ini Sobat Tani, ini dilakukan secara bertahap dan ini sangat berkesinambungan, dan sekarang pun didukung dengan harga jual cabai yang sangat mahal dan masih sangat stabil, yaitu harga 80-an Sobat Tani per kilonya. Nah, inilah cabai rawit lokal Risa Jarum Sobat Tani yang dibudidayakan pada saat ini. Nah, jadi bagi Sobat Tani semuanya yang menginginkan nanti bibit dari cabai rawit lokal Risa Jarum ini, nanti bisa kita berikan nanti Sobat Tani pada saat tanaman ini sudah dipanen, karena ini kita ambil dari hasil produksi dari setiap budidaya tanaman cabai rawit lokal Risa Jarum. Jika sudah dilakukan panen baru bisa kita ambilkan bibitnya. Nah, ada juga Sobat Tani di online di Shopee, itu adalah namanya bibit cabai rawit lokal Malita FM. Ada juga yang namanya cabai rawit lokal Risa Jarum Super. Itu sama Sobat Tani, sama semua jenisnya. Hanya setiap daerah Sobat Tani berbeda pemberian namanya dari setiap daerah. Jadi sama itu Sobat Tani. Jadi bisa juga kita pesan lewat online, bisa juga melalui secara pesanan langsung. Nanti kita akan bantu bagi Sobat Tani semuanya jika menginginkan jenis cabai ini yang langsung dari lahan, langsung dipetik dari lahan. Nah, kita kembali ke topik Sobat Tani. Tanaman ini sudah mulai ada yang masak satu-satu Sobat Tani seperti ini. Jadi jenis pupuk yang digunakan Sobat Tani pada pemupukan 1 minggu yang lalu itu Sobat Tani hanya menggunakan pupuk berimbang dan kemudian ditambahkan dengan pupuk pembuahan, atau bisa juga dengan menggunakan pupuk NPK grower. Itulah khusus untuk pembuahan Sobat Tani. Jadi setiap tanaman itu Sobat Tani berbeda proses pemupukannya. Dilihat dari fase pertumbuhan dari tanaman kita ini. Kalau dalam fase vegetatif tanaman Sobat Tani itu berbeda pupuknya dengan fase pembuahan. Jadi itu yang kita harus pahami Sobat Tani. Jangan sampai kita pada saat pemupukan hanya diberikan pupuk untuk penyubur tanaman, tetapi untuk pupuk buahnya tidak ada. Jadi harus diseimbangkan antara pupuk fase vegetatif dengan pupuk fase pembuahan. Nah, cara pemberian tadi Sobat Tani sudah dijelaskan tadi, hanya diberikan secara tabur pada lubang tanam dengan jarak 5 cm atau 1 jengkal dari lubang tanam, baru kita berikan pada lubang pupuk yang sudah disiapkan. Jadi hasilnya Sobat Tani seperti ini. Jadi kesimpulan kali ini Sobat Tani pada sharing kita kali ini, yaitu dengan melakukan pemupukan secara rutin pada saat tanaman kita sudah dalam masa pembuahan, maka akan menghasilkan buah yang lebat dan menghasilkan pembungaan sampai pada bakal-bakal buah yang sudah muncul pada setiap ranting. Jadi itu tujuan Sobat Tani pada sharing kita kali ini, yaitu cara pemupukan dengan sistem kocor dan tabur. Bagaimana perbedaannya dan apa manfaatnya bagi tanaman kita. Jadi itulah Sobat Tani yang kita bahas kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan menginspirasi Sobat Tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Terima kasih, sukses selalu.